Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar kalian pada hari ini? Ibu harap baik-baik saja, tetap semangat, sehat selalu. Walaupun masa pandemi ini tetap seperti ini, kalian jarang ketemu temannya. Ibu harap tetap semangat dan jangan pernah mengeluh. Perkenalkanlah, nama saya Ibu Eva Mu'amanah. Saya adalah guru PPL dari Unsuri yang akan membantu proses pembelajaran untuk 1 bulan ke depan. Ibu mohon apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat, bisa kalian dengarkan, bisa kalian terima dengan baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Yang selanjutnya, Ibu akan memulai pelajaran pada hari ini dengan materi taubat dan taat. Apa itu pengertian dari taubat? Yang pertama, taubat menurut bahasa adalah kembali. Sedangkan menurut istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Artinya, jika kita itu sudah terlanjur melakukan dosa-dosa di masa lalu, jadinya kita tidak boleh atau sampai mengulangi perbuatan dosa-dosa tersebut, entah itu perbuatan dosa kecil maupun besar, maksiat, berani pada orang tua, ataupun segala dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk bertaubat. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk bertaubat jika manusia itu melakukan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhila lakum jannati tajri min tahtihal anharu yawma la yukhzillahu nabiyya والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Surahallahul Azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubatan yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, Ya Rob, kami sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengasih, Maha Pengampun terhadap umatnya, kepada kita semua atas segala dosa yang telah kita lakukan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menunggu kita untuk melakukan taubat. Jadinya janganlah untuk menunda-nunda suatu kebaikan. Yang selanjutnya adalah jenis dan syarat-syarat taubat. Jenis dan syarat taubat dibagi menjadi 2. Yang pertama itu taubat menyangkut dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Imam Nawawi mengatakan bahwa ada 3 syarat bagi kita untuk melaksanakan taubat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Artinya taubat ini menyangkut dosa antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyangkut terhadap sesama makhluk. Yang pertama, kita itu harus meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, kita harus menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Jadinya apabila kita sudah terlanjur melakukan maksiat atau dosa-dosa lainnya, di kemudian hari kita tidak boleh
melakukan atau kita harus menyesali dan tidak boleh melakukannya itu lagi. Yang selanjutnya, berniat tidak melakukannya selama-lamanya, artinya kita stop, kita itu harus sudah sampai di situ saja kita melakukan suatu dosa yang tentunya itu dosa merugikan diri kita sendiri. Yang selanjutnya, apabila ketiga syarat ini jika kalian sudah lakukan itu tetap sah, tapi kalau ketiga syarat ini satu saja kalian tidak melakukannya, maka taubat kalian itu sia-sia, tidak syah sama sekali. Jadinya segala sesuatu itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, agar hasil yang kita dapatkan itu bisa maksimal. Yang selanjutnya adalah taubat yang menyangkut terhadap sesama manusia. Artinya taubat ini harus kita landasi dengan rasa ikhlas, rasa jujur, rasa berlapang dada. Yang pertama adalah meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan, berniat tidak melakukannya lagi, dan membebaskan diri dari orang yang dizolimi tersebut. Artinya apabila itu berkaitan dengan harta, maka kita harus mengembalikan harta tersebut. Jika itu menyangkut kalau kita itu menfitnah, menggunjing, menggibah, kita harus meminta maaf. Kita harus meminta maaf sebesar-besarnya pada orang yang bersangkutan. Jangan sampai dosa kita itu berlarut-larut. Itu harus kita ingat ya. Yang selanjutnya adalah dampak positif dari sikap taubat atau perilaku taubat, yaitu dampak positif bagi diri kita sendiri. Yang pertama, memperoleh semangat dan gairah hidup baru karena Allah berkenan menerima taubatnya. Jika taubatnya itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadinya kalau kalian sudah melakukan suatu perkara kebaikan, kalian tidak sungguh-sungguh, maka itu kan sia-sia. Hanya membuat kalian itu capek, hanya akan membuat kalian itu merasa tidak puas. Jadinya melakukan suatu kebaikan itu harus dengan rasa ikhlas selahir dan batin. Yang kedua, dapat memperoleh kembali jalan yang benar dari jalan yang sesat. Artinya kita itu mendapat jalan dari Allah, jalan ihdinas syiratal mustaqim, yang artinya kita itu kembali dengan jalan-jalan yang Allah tunjukkan dan Allah beri karunia-Nya, Allah beri ridhonya. Kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dampak positif bagi orang lain. Yang pertama, mengembalikan nama baik keluarga. Kalau mungkin keluarga kita itu sudah jelek namanya karena mungkin perbuatan kita yang dahulu jelek, maka dampak positif bertaubat bagi keluarga itu bisa kita atur kembali. Nama baik keluarga bisa baik lagi, memperoleh simpati dan kepercayaan masyarakat, yang artinya kepercayaan masyarakat itu kembali lagi kepada diri kita sehingga kita bisa bermanfaat lagi bagi masyarakat dan bisa mengeksplor segala kemampuan kita di masyarakat. Yang selanjutnya adalah perilaku membiasakan diri bertaubat. Artinya perilaku ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, tidak memandang rendah dan remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun, menutup perbuatan buruknya dengan perbuatan yang baik. Yang artinya kita selalu melakukan perbuatan yang baik-baik. Yang ketiga, memperbanyak bergaul dengan orang yang soleh, sehingga kita bersikap berhati-hati dalam bergaul. Yang artinya kita harus pandai memilah mana teman yang baik, mana teman yang mengarahkan kita ke arah positif, mana teman yang kita arahkan ke arah negatif. Jadinya kita itu sudah besar, kita sudah menimba ilmu di jenjang madrasah sanawiyah. Jadinya kita harus menunjukkan kepada orang tua kita itu bahwa kita itu bisa merubah diri ke jalan yang baik, ke arah yang baik. Kita itu bukan selalu diatur, tapi kita bisa mengatur diri kita sendiri. Mungkin materi taat akan saya sampaikan di video selanjutnya.